band gue ngeband kan geng-geng gue dulu kan Viera, Piwi, Ascal gitu. Masa satu sebenarnya Viera Piwi sih yang paling akrab ya. Waktu itu mereka tuh kan udah masuk TV lebih dulu Mal. Kalau si Torment kan masih di Pondok Indah, Gigs, Fatmawati gitu ya, Rossi. Mereka tuh udah masuk TV Mal. Di situ tuh gue kayak dendam tuh Mal. Bangsat, gue band paling gue benci dulu Viera sama Piwi, tau gak lo? Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini anjing udah ketawa aja Ona. Dan bintang tamu kali ini sebenarnya gue tuh rada kagum sama beliau ini karena dari semua teman-teman seangkatan beliau ini di skena emo, beliau ini yang alhamdulillah hidupnya tidak terlalu struggle. Penghasilan cukup, bisa berangkat ke Paris beliau ini, alhamdulillah bisa berangkat. Kayaknya soalnya teman-teman lu seangkatan mungkin menurut gua ada aja yang masih struggle lah. Nah, maksudnya berusaha. Lu tuh bisa keluar dari zona musisi gitu ya. Jadi podcaster yang dimana gua kaget loh. Gua kira dari angkatan lu semua. Misalkan kita ngomongin Doci, Sansan, semuanya mau Raka, mau siapapun Josapat misalkan gitu-gitu. Gua nggak mengira lo yang bakal come up gitu loh. Yang tiba-tiba anjing kok Onat bisa jadi host gini, bagus ya. Kok gue ngira ya? Wah. Waduh. Sorry. Bagus. Sama. Enggak, tapi kalau menurut lu pribadi deh Nat, kenapa lu lebih menurut gua ya lebih sukses daripada teman-teman seangkatan lo? Widi misalkan, Kevin. Kenapa ya menurut lu? Sukses tuh takarannya kan gak tahu apa ya. Uang apa nih takarannya? Ya beredar lah. Oh beredar. Iya maksudnya di TikTok ada, muka lu ada terus di mana-mana gitu. Bisa interview orang-orang hebat kayak Cinta Laura, Om Deddy. Ya kan Bang Denny Sumargo. Kenapa? Ya kan itu kan something itu. Denny Sumargo tuh orang hebat ya? Bener. Orang goblok. Sebenarnya iya, tapi dia abang saya, Bang Denny. Tapi dia lucu banget lagi si Hengki itu dia mah panggilan. Apa ya malah susah nih pertanyaan lu anjing. Iya makanya kan. Menurut lu kenapa? Karena kayaknya ini deh Mal, adaptasi di kuncinya. Adaptasi. Gue juga tadinya juga kayak mager. Gue pengennya musisi aja gitu. Cuman kan maksud gue, ya lu tau band lah Mal. Ngumpul bubar, ngumpul ini, ngumpul. Maksud gue kayak pas zamannya COVID, itu gue baru kayak anjing ngapain nih ya, tau gak lo ngapain nih ya gitu loh. Dari situ tuh Mal, terus memperluas lingkungan aja sih gitu loh. Mungkin sebenarnya luck itu kan sebenarnya bisa kita create sih. Menurut gue nggak percaya keberuntungan, tapi keberuntungan tuh bisa kita create aja sebenarnya. Jadi gue percaya itu dari awal sih. Misalnya gue pertama muncul di Tonight Show, itu gue create aja gitu loh. Gue tuh nyuri ilmu gitu loh. Oh jadi host tuh gini, oh jadi host gitu loh Mal. Jadi sebenarnya menurut gue luck tuh nggak ada sih, tapi kalau lu create luck ada. Sama nggak usah terlalu ada di zona. Lu tau gak sih orang-orang yang misalnya musisi nih, udah musisi terus takutnya kalau ngambil yang lain tuh kurang gitu. Menurut gue udah enggak sih. Kurang kalau nggak ada duit sih kan gue. Iya gak sih? Apalagi Kemal baru nikah ya Mal. Iya anjing. Iya kan habis-habisan. Duit kan kebagi Mal anjing. Iya benar. Buat istri, buat anak, buat supir. Tapi rezeki mah ada aja habis nikah kan. Ada aja, tapi tetap di-create. Kan katanya ada tuh kalau habis nikah rezeki lancar. Sebenarnya nggak juga sih kalau nggak lu create. Kalau lu tetap tidur atau kata muslim. Tapi berarti bentuk lu meng-create luck itu adalah dengan belajar dari Desta Vincent sampai lu akhirnya syuting film sama mereka. Belajar. Ya bener ya? Apa judulnya? Lupa gue. Pretty Boys sama Danila, dan itu lu ketolong dengan persona ngondek juga Nat di situ. Betul. Lu create tuh persona ngondek itu? Kalau persona ngondek enggak. Emang langsung. Emang ngondek. Cuman kalau misalnya ternyata itu difilmkan dan berbentuk acting, gue tuh hampir terdampar. Gue tuh satu orang yang mau didepak di film itu. Hah? Kenapa Nat? Jadi pas reading tuh, ya kan kayaknya begitu Vindes ketemu gue, terus gue sempet gantiin Enzi, kayaknya Ona tuh pas banget nih gitu ya. Ternyata pas di film, pas di readingin, pas di coachingin, yang nggak bisa begitu gitu Mal. Gue kan nggak bisa baca skrip ya, bukan buta huruf, emang goblok. Terus gue pikir tuh kalau ngondek kayak gitu, ternyata desa-desa tuh reading kedua ketiga tuh gue mau di out, kayaknya bukan Onat deh. Kan banyak ya, ada Ferry Mariadi, maksud gue banyak lah gitu ya, maksud gue
si Om Tompi sempat ngomong kenapa harus Onat sih gitu. Gak pernah main film. Om Tommy siapa tuh? Om Tompi. Oh Tompi. Kan dia direkturnya kan ya. Gue juga baru tahu pas premier. Lu tuh satu orang pengen gue depak tau katanya anjing. Iya karena menurut dia tuh gue gak worth gitu Bu. Tapi gue bilang yaudah deh gue minta tambahan reading deh. Kalau yang lain tuh 10 hari gue minta 30 hari deh gitu. Oke. Dan ternyata alhamdulillahnya masih dipakai ya. Dipakai gue dipakai banget. Justru film itu yang menurut gue tanjakan gue menuju banyak film-film yang lain yang belum keluar mal. Iya. Iya kalau gak ada film itu kayak gue gak di calling PH deh. Yang itu Hello Ghost remake belum keluar kan? Bentar lagi keluar. Lagi. Ini bulan apa? Habis lebaran? Kemarin tuh harusnya 20 Oktober. Cuman ke pending film horor lah ya. You know industri bla bla. Terus abis itu kayaknya it's all about time sih. Kayak sebulan 2 bulan aja keluar kok. Sebenarnya gue udah dapet tanggalnya. Tapi gue takut dimarahin Falcon lah. Iya bener. Takutnya dia suka geser-geser Falcon ini. Saya juga besar di Falcon Nat. Ya kan makanya saya udah pernah diperingatin. Nat kalau podcast jangan terlalu banyak omong soal kapan rilis ya gitu. Iya. Jadi ntar tunggu dikit lagi mal. Iya dikit lagi. Berapa film sih yang ketahan Nat belum tayang? 4 ya? 4. Anjing banyak. Cuma Hello Ghost ini menurut gue jagoan gue mal. Iya. Karena untuk pertama kali gue jadi main karakter yang main karakter aja sih. Oke. Dan lu merasa lu sempat udah ngelihat preview atau belum filmnya? Belum. Dan lu pas ngelakuin itu lu ngerasa lu udah maksimal atau anjing ada yang kurang nih? Itu paling maksimal sih. Itu paling maksimal ya. Paling maksimal itu. Menurut gue itu paling capek. Pertama tekanannya kan film Korea ya. Iya. Dan itu ya kan remake terus itu kan laku banget. Yes. Kedua ini pertama kali gue main karakter yang benar-benar main banget gitu loh. Nah supportingnya justru senior banget. Om Indro, Om Tora. Maksud gue kayak anjing sumpah lo. Kenapa peranin dikasih ke saya gitu loh. Tapi untungnya mereka semua malah kayak. Gue pertama tuh kayak lo tau gak sih malah yang kayak pas lagi syuting tuh yang kayak culun, takut. Jet lag gitu ya. Iya justru Om Tora, Om Indro, NZS itu justru kayak bisa nyet. Sampai ruangan gue tuh dipisah. Anjing. Iya gak? Udah Hollywood gue. Waduh udah Brad Pitt. Udah Brad Pitt Pak. Sampai dipisah segitunya gitu. Biar gak ke distract. Dan gue gak nyangka para senior yang sudah mendapatkan Piala Citra ini. Gue pikir kan mager gak sih bantuin yang junior gitu. Ternyata segitunya sih. Gue ngefans banget sih Om Tora sama Om Indro. Emang lu ketemu mentor yang alhamdulillah juga baik sama lu itu. Gokil. Gue gak nyangka. Gak nyangka ya? Gak nyangka gue. Emang mereka baik. Justru senior tuh baik ya. Yang baru-baru malah tengil ya. Waduh itu dia benar. Udah tengil minta bayaran lunas. Padahal harusnya termin. Anjing. Tapi kan kalau ada kita udah tahu itu film remake dan sebenarnya ada scene sedihnya kan di situ. Jelas kita tahu. Lu merasa orang nonton scene itu akan sedih nggak? Nangis ya? Gue nangis sih kalau nonton Koreanya. Di situ orang kan mikir Onat komedi nih. Aku yang main Onat sih. Jadi sebenarnya gini nih. Sebenarnya ada satu kandidat yang gue nggak bisa sebutin. Harusnya dia yang main. Ternyata Onat gitu. Karena menurut mereka kayaknya ini tuh lebih dapat scene sedihnya deh kalau Onat takut komedi. Cuman ya gue kayak kepedean deh mal. Menurut gue bagus banget sih filmnya. Kalau gue yang main, emang harus gue yang main. Aduh anjing harus gitu. Yang penting confident aja. Confident aja yes. Tapi Nat dari jadi musisi, jadi aktor, jadi host. Menurut lu yang sekarang bikin lo nyaman apa Nat? Semua lagi mal. Semua ya? Iya. Sebenarnya kalau paling nyaman ya musisi. Kenapa? Karena itu hidup gue dari umur gue 17. Jadi kayak bukannya sotoy lagi nih. Kan umur gue 32 ya. 17 ke 32 berapa mal berarti mal? Ya kurang lebih 13 tahun kan? Enggak, lebih 32 kan lo? 15 tahunan lah. Nah, dari 15 tahun itu gue tuh udah manggung terus mal. Jadi kalau misalnya ada panggungan tuh udah gak nervous. Ya udah mabok aja di backstage. Udah lirik lupa, ya udah gitu loh. Udah main bass mau kadang lip sync, ya udah gitu loh. Penonton tuh tetap seneng gitu loh. Cuman kan kalau misalnya nge-host kayak lu gini nih kan kayak gue masih kayak belajar tau gak lo. Oh cara di interview gini, cara di jawab gini, bintang tamunya mesti riset kan. Kalau menurut gue di musik gue udah gak perlu riset atau gue gak pernah latihan nyet. Iya gak perlu tau manggung. Bukan aja. Jago ya, emang goblok. Emang udahlah manggung aja lah. Udahlah manggung aja lah gitu. Gak usah latihan. Dan tingkat kesulitannya apa aja berarti? Kalau musisi apa, nge-host apa? Kalau nge-host tadi masalah riset kan? Iya kalau nge-host masalah riset, sulit. Jadi aktor apa tingkat kesulitannya menurut lu? Jadi aktor minder. Karena udah baru. Apalagi kalau udah dimainin sama kayak gue pernah satu film sama si Eyang Widiwati belum keluar juga. Sama Tante Desi Ratnasari belum keluar juga. Minder mal. Kayak anjing gue dapat peran yang lebih banyak scene-nya ya tau gak lo. Bete gak ya gitu. Gue
minder sih gue awalnya. Cuma karena terus-terusan mal. Jadi kayak gue bisa nih gitu. Kalau podcast pun gue juga awalnya gue nggak jelas nyet. Orang gue kemabukan mulu. Iya karena vibes. Mabuk mulu gue dulu. Yang di mobil itu tuh. Iya gue pikir tuh interview tuh kayak ternyata pas gue baca komen dia gue belajar sih. Konsepnya tuh learning sih dan listening kalau kata gue. Iya karena netizen pada saat lu interview yang di mobil itu cukup kritis ke lu ya. Kritis. Ini motong-motong nih apa nih, kasihkan sendiri nih hostnya. Betul, nih. orang mabuk gue balas gitu dong. Iya. Mabuk. Gitu Iya sih. bener. Ternyata konsepnya tuh listening sih dalam interview menurut gue. Mendengarkan tuh lebih jauh menyenangkan. Menyenangkan ya. Menurut gue. Ya dan kadang-kadang itu memang setiap bidang yang ditekunin itu tingkat kesulitannya beda-beda dan kita belajar sesuatu yang baru kayak lo aktor kan pasti tidak sekolah acting dong. Tidak, ya kan? tidak. Langsung tiba-tiba diajarin oh gini tuh acting. Betul. Nge-host tidak sekolah public speaking. Tidak komunikasi. Ya musisi juga asal keren aja. Asal keren aja. Ambil. Betul. Ya lu semua otodidak Nat. Otodidak gue. Iya kan hebat juga maksud gue untuk lu tuh faktor lucknya tinggi tuh. Untuk semua hal. Gue create. Wah anjing. Jadi begitu ada kesempatan nggak bakal gue sia-siain. Karena dulu gue muda banyak menyanyiakan. Jadi misalnya kan gue hoki tuh waktu ditawarin Pretty Boy sekarang lagi akrab sama Vindes. Iya. Gue polin aja. Pasti nanti ada PH yang mungkin lebih gede calling gue. Calling. Atau misalnya bikin YouTube nih seriusin aja. Ntar juga ada sponsor gede yang bakal suka sama karakter gue gitu loh. Jadi luck tuh nggak ada, tapi lu create luck itu. Jadi kalau dapat kesempatan, ya polin sih gitu loh. Ya jangan nge-hold enggak ntar dulu jangan gitu ya. Jangan atau kayak setengah-setengah gitu loh. Makanya gue bikin mobil se-M tuh harganya. Saya sudah lihat waktu ke Noise. Iya, mas gue polin aja sih. Polin aja. Karena udah tuir mal anjing. Iya mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Kita seumuran kan malah. Iya seumuran. Iya, mau nggak mau. Tapi apa penyesalan yang lu dapatkan ketika muda waktu lu nolak apa? Nolak nggak sadar ya. Apa itu? Banyak sih. Mungkin pada saat gue dulu di Killing Me saat yang biarlah tuh mal. Itu kan 2011 ya. Iya. Mungkin sebenarnya banyak tuh mal kalau lu mau jadi brand ambassador ini. Atau seandainya gue latihan vokal yang bener. Atau band itu bisa gue pertahanin mungkin bakal lebih gede ya. Oke. Cuman sayangnya gue menyanyiakan masa muda gue dan kenakalan masa muda aja sih. Gak siap. Oke. Gak siap. Bodoh. Dan lu sadar mengambil kesempatan tuh di usia berapa berarti masuknya? Abis gue merit. Merit tuh lu umur berapa nanti? 28. Abis gue merit baru gue anjing nih kalau misalnya ada kesempatan lagi mau ngeband, main film, nge-host. Kayaknya gue gak boleh nyanyain deh. Kayaknya waktu untuk serius deh. Masa Badung mulu gitu sampai tua kan kuring juga nyet. Anjing dari umur 17 sampai umur 28 baru lu sadar. Gue kelamaan. Di antara gerombolan gue misalnya gue Sansan, lu sama lagi Badung-Badung ya. Iya Widi semua. Gue tuh paling telat mal. Maksud gue paling kelamaan nyangkutnya. Misalnya Sansan udah tobat nih. Dia udah tobat beneran gitu lah. Gue belum. Jadi gue telat sih. Kelamaan nyangkutnya ya. Kelamaan gue mah, kelamaan Badungnya goblok. Dan lu baru ketemu istri lu yang sekarang ya. Iya. Makanya itu tiba-tiba langsung berubah semua nih. Berubah, untungnya dia lurus. Kalau dia belok kan juga. Lu pertemuan pertama dengan bini lu gimana sih Nat? Pertemuan gue tuh gini. Awalnya gue tuh manggung mal. Oke. Naik pesawat. Sombong. Kan pramugari. Ya di bip ya. Naik pesawat bip gitu ya. Oh iya udah. Habis itu gue pertama kayak udah pernah ngeliat dia juga udah pernah ngeliat gue. Habis itu kita minum, abis itu gue sama teman gue minum di Lucy. Tapi Lucy yang SCBD bukan yang di Cikini ini. Gue tuh seumur-umur jarang banget kayak ngeklub gitu loh mal. Gue mager aja, gue ngerasa ketuaan gitu loh. Masuk umur gue udah 28 gue masih ke klub-klub gitu sih gitu loh. Gue mikirnya gitu, akhirnya gue ikut lah sama teman gue. Terus gue lagi nunggu Vale nih mal. Anjing. Gue keluar nih cewek kaki panjang banget kayak jerapah. Si bangsat bidi gue. Kayak gue pernah ngeliat dia ternyata teman dia tuh mau foto sama gue nyet. Oh itu posisinya lu Killing Me Inside tuh masih ya? Enggak dong, kan udah umur 28. Lah terus kok bisa foto sama lu tuh tenar-tenar lagi apa tuh di usia itu lupa gue? Enggak ada tenar, enggak ada bekas-bekasan dulu aja. Oh bekasan dulu aja. Tiba-tiba kayak teman gue boleh foto sama lu enggak gitu. Abis itu gue foto, aduh gue ajak makan bubur.
Terus pas kita lagi makan bubur, gue tuh kayak pernah ngeliat lu deh. Dia pura-pura gak tahu gue mal. Enggak, kita rewind bentar. Ini kan Rewind, ada rewind. foto nih, ajak Iya. foto nih. Kan lagi nunggu Vale nih. Lu Vale nih. Vale, set. Terus ngajak foto dia. Bini Bilang, lu. Iya, gue boleh foto gak? Soalnya temen gue ngefans banget. Foto lah. Foto. Ajak makan bubur langsung. gue aja. Karena gue ada firasat kayaknya gue udah pernah ngeliat dia deh. Terus dia kayak pura-pura gak tahu gue gitu loh. Ngajaknya gimana? Makan bubur yuk. Udah dong, pas mobil datang nih, Vale. Oke, Seret. oke. Gue dibilang sama temen gue, cakep banget nih kakinya panjang banget nih. Kan selera gue kakinya panjang lu nih Mal. Kenapa? Oh fetis lu kaki Fetis gue panjang. kaki panjang. Anjing. Nah dianya sosok biasa aja sama gue tuh. Sosok nungguin Vale juga apa nungguin Grab gue lupa deh ya. Abis itu gue ngomong sama dia apa ya? Abis itu gue ajak makan aja bubur. Oke. Baru kelanjutan. Oh, buburnya di mana ingat? Buburnya di Kuangtung. Kuangtung. Standar lah. Standar orang Kuangtung. mabok. Yoi. Paling deket sama Lucy, bener. Orang mabok semua. Kalau kita makan Kuangtung zaman dulu jam 3 pagi, jam 4 pagi, cantik semua. Cantik semua. Ganteng-ganteng semua. Naik BMW, naik Mercy. Makanya bubur Kuangtung. Gue mau nanya juga sama lu dong. Iya. Lu kan waktu itu kan kita kan terakhir podcast ya. Lu Lu nanya loh sama gue. Iya. Gimana sih rasanya merit? Gue pikir lu basa-basi. Ternyata lu berani merit. Ya kalau gue akhirnya merit gara-gara gue udah sempat cerita juga di podcastnya Boris juga. Gue bilang kalau gue itu ketemu sama Bang Denny Sumargo. Bahkan di Gofar gue cerita. Pas gue collab di sini juga di Lucy ini di bertahan di industri ini juga. Gue collab sama Bang Denny Sumargo. Terus gue dibilangin kayak Mal kan lu punya banyak mantan. Iya bang, gue tau lah lu badung-badungnya gimana zaman dulu. Emang mantan lu berapa Mal? Ya ada. Gak terhitung ya? Belum lagi nggak dianggap ya kan. Yang sebulan 2 bulan doang. Banyak Nat. Banyak Mal. Banyak banget. Dan gue tuh memang tipikal ganti. Dulu juga dikenal nih DM cewek. Emang lovers boy aja. Oh lu dulu udah DM cewek? Iyalah. Bini gue sekarang juga dari DM anjing. Sumpah lu? Iya, kebetulan yang jadi ini doang. Oke. Yang kemarin omset gagal. Reasonnya apa? Kok yang DM kali ini gue? Iya, karena gue nggak pernah pacaran paling lama sama cewek kecuali cewek ini doang. Anjing, Kepatil. Gue biasa setahun aja udah paling lama udah bosen tuh udah langsung cabut. Oke. Atau nggak putus ada konflik lah. Ini gue jalan hampir 3 tahun nggak ada masalah. Gokil. Walaupun sebenarnya tetap ada ketahuan selingkuh berapa kali adalah. Ada normal lah. Iya memang cowok bangsat aja. Emang gitu. Goblok cowok. Iya cowok anjing emang. Iya, so Ya, jiwa hostnya Onat nih langsung nanya. Terus habis itu ya udah gue ketemu Bang Denny. Bang Denny ini sebenarnya kalau kita lihat track record ke belakang, bandel-bandelnya sama kayak kita Nat. Bandel banget kalau dia. Lebih caur lagi dia. Kalau dia. kita lihat kasus-kasusnya. Ya kan? Sempat kena cancel culture beliau. Kasusnya teror loh itu. Iya, parah teror. banget. Gagal nikah juga pernah beliau kan. Iya. Jadi kalau kita lihat track record Bang Denny ini lebih anjing menurut gue daripada gue. Mungkin dari lo juga dia lebih hancur lagi. Tua-tua bangsat dia. Iya. Nah, oh iya dia gagal nikah ya? Iya. Sebelumnya dapat fitnah ini, fitnah itu ya. Fitnah ini dan itu viral banget kan. Iya, badung. Jadi secara kalau dia ngingetin gua yang gua tingkat badungnya mungkin gak setingkat sama dia, kayak bener omongan dia gitu loh. Pas dia ngingetin gua, Mal, lu tau lah gua tuh kayak gimana track record gua. Iya. Ketika gua ketemu istri gua yang sekarang sama kayak lu momennya. Iya. Ketika nikah berubah semua hidupnya. Berubah kan? Dia sekarang jadi host terkenal apa segala macam semenjak nikah kan. Lu juga semenjak nikah kan jadi bener. Jadi kalau di agama bilang menikah itu benerin kita atau menyempurnakan agama itu bener. Jadi hokinya banyak apa segala macam. Gue setuju sih. Bang Denny itu lumayan spiritual Nat sekarang. Iya banget. Jadi dia cuma bilang dari semua mantan lo itu Mal gagal kan? Gagal lo. Karena kenapa? Karena itu lo yang milih katanya. Itu tipe lo tuh. Lu suka banget, lu cantik, model. Nah itu tipe lu tuh. Tapi gagal kan? Iya. Ini datang nih satu. Lu gak serak-serak banget. Lu gak terlalu cinta secinta mantan-mantan lu yang kemarin. Karena mungkin bukan tipe lu. Tapi ini yang dari Tuhan nih Mal. Nah, waduh. Kalau udah dari Tuhan ini udah beda cerita nih. Udah susah didebat tuh. Iya itu udah susah didebat. Pilihan Tuhan tuh selalu misterius. Ya. Tiba-tiba lu nikah. Nah udah. Gitu, dari situ gue langsung nikah Nat. Anjir kayak mama. Karena gue ngerasa ini yang paling lama gue pacaran, gue paling cocok sama ini orang. Dan gue ngerasa ini memang bener-bener jodoh dari Tuhan. Gokil. Gue ngerasa sign itu. Nah sign lu nikahin bini lu sekarang apa? Signnya nih yang dari Tuhan nih. Ibaratnya nih, apa ngalir aja? Pertama, untuk pertama kali gue pacaran sama orang yang bener. Itu jadi satu. gini, kalau gue dulu pemikiran gini Mal, pokoknya kalau cari cewek yang sebandel gue juga,
Ya goblok dong. Lo ngerti gak lah? Iya. Jadi kalau dia gak mau gue ajakin A, B, C, D, E, aku gak mau culun lo gitu. Yang ini gak mau. Misalnya gue ajak A, enggak A gitu. Kayaknya terlalu ekstrim deh. Culun lo. Tapi gue makin kepatil tau gak lo. Karena ini lurus tau gak lo. Menurut gue yang ini ya udah minum aja. Badungnya tuh di situ aja. Di core-nya tau gak lo. Iya baru gue kepatil masih anjing Karena ini. bener gitu ya. Karena bener. Padahal kalau misalnya secara tipe juga kayaknya ini gue bakal boring deh gitu. Tapi mungkin bener kata Dennis Marco ya. Bener kan? God's Ini plan dari ya. Tuhan nih, God's dari plan. Dari Drake kalau gue deh. Iya. God's plan. Dari Drake, Ada God's ternyata plan. ya. Ada bener. Ada rencana itu ya. Lo bayangin orang sebadung Bang Denny aja bisa ngomongin spiritual loh. Tuh, emang bangke Dia dia. kan itu kurang, wah Nat itu pasti jam terbang tinggi Nat. Tinggi. Badung. Soal dulu dia perutnya kotak-kotak nyet. Lu bayang gak? Iya. Mana gak melintir ya. Untung dia buncit sekarang. Iya kan? Semenjak Kalau masuk nikah. kotak-kotak bahaya tuh dia. Bahaya kan? Bahaya dia dulu. Dan dia masih inget Tuhan. Maksud gua sebadung-badungnya beliau zaman dulu. Sekarang udah ngomongnya Tuhan spiritual. Oke, udah Bayangin dapet, lu. 40 dia. Gas plan tuh. God plan Jadi tuh. bini-bini kita nih, bininya Bang Denny, bini lu, bini gua, itu tuh dari Tuhan Nat, bener-bener yang Iya. benerin sosok kita lah. Bener. Setuju gua. Kayak, oh bener. Bahkan gue kalau gue belum ngerasain karena gue nikah juga sebulan juga belum. Lu kapan sih? Gue pas ini kita tag aja minggu lalu. Minggu lalu. Oh, di Bandung kan, Mal? Di Bogor nikahnya. Oh, siapa yang datang? Oh, Gofar, Fafa. iya. Iya. Danuva. Congrats. Iya, baru seminggu yang lalu. Jadi gue belum ngerasain impact yang kayak lo, kayak Bang Denny. Iya. Yang God's plan-nya nih gimana gitu. Akan datang itu. Iya kan? Akan datang. Makanya gue dari situ tuh Nat, maksud gue nyadar bahwa oh ternyata menikah tuh gini, lu juga kelihatan berubah. Bahkan kalau lu lihat ke belakang lu aja, mungkin mantan lu tuh tipe lu banget kan. Iya. Kalau lu lihat badungnya sama, Iya. mungkin cakepnya wah ini gua banget Iya, nih, lu sange terus kali sama mantan lu. Tapi kan gagal semua Nat. Gagal mah. Begitu satu orang baik datang berubah hidup. Berubah. Gue percaya sih. Tapi culun gak ya kalau misalnya kan kadang-kadang ada orang yang ngomong kayak nikah tuh apa sih gitu, monogami tuh apa sih gitu. Karena mungkin gue ngerasa kayak mungkin terdengar culun dan klise ya. Oke. Oh kalau misalnya married tuh rezekinya ada. Oh kalau misalnya married tuh bisa memberhentikan badung. Mungkin gak semua orang ngerasain itu sih Mal. Nah itu yang penasaran gue. Kalau kata gue ya. Kalau masih lu percaya nggak sekarang tuh masih ada orang yang takut nikah? Iya. Kayak gue nggak mau nikah karena ngelihat begitu banyak berita perceraian, Ya. KDRT, Ya. takut nikah. Coba kalau lu mau ngasih tahu ke mereka-mereka yang takut nikah apa Nat? Pesan buat mereka Nat? Tapi di opini pribadi Ya, ya. opini pribadi. Kadang kan orang kalau misalnya bandel-bandel banget ya, Iya. apapun itu ya, seksual, drugs, violence, misalnya tukang berantem, tukang narkoba, tukang mabok, nggak kelar-kelar ya. Nyuri uang pajak. Nyuri uang. Waduh. Nginjek pala orang sampai koma. Langsung siu. Gila banget Terus, orang. terus, Itu iya. orang gila banget ya. Iya, emang, Iya. iya, sakit Nah, tuh. sebenarnya solusinya banyak kan. Ada kayak emang itu jalur hidupnya. Ya. Ada emang belum ketangkap polisi. Ada emang belum tapi emang ada beberapa orang yang memilih jalur itu. Cuman gue merasa tadi gue juga nggak suka merit Mal. Gue depres juga sama bini gue. Kayak gue nyesel deh merit. Kayak gue jadi nggak bebas lagi nih. Tapi menurut gue lebih enak jadi orang normal sih. Kalau menurut gue sih. Kalau menurut gue ini kan Normal tuh apa? Normal gimana tuh? normal tuh ya udah cari uang untuk istri dan anak. Bandelnya mabuk aja. Oh. Teman-temannya dikurangin, ya udah spending time-nya berdua. Kalau dulu kan dikit-dikit nongkrong, nggak pulang. Oh, berarti kalau kita benang merah ya adalah ikutin as a human itu tugasnya apa sebagai Iya. manusia. Iya. Kita harus nikah, ya udah nikah aja. Ada Punya juga. anak, berkeluarga, ikut aja. Bisa didebatin tapi sama orang-orang yang sayap kiri biasanya. Itu. Iya kan? Apaan? Emang bedanya apa kalau kita pacaran atau tinggal bareng sama merit? Kalau merit kan hartanya kebagi. Kalau emang bedanya apa? Kan ada dong. Ada. Kan kalau kita tinggal bareng juga sama merit sama aja dong. Bedanya cuma yang satu tidak bersurat, yang satu gebul-kebo gitu kan. Iya. Banyak teman-teman gue yang masih mendebatkan itu. Cuman di case gue ngerasa merit itu responsibelnya beda aja sih. Bener. Dan Bang Denny itu yang menarik adalah dia ngomong soal sesuatu yang misterius. Iya. Berarti ini berhubungan sama Tuhan tadi kan. Nah kan udah gak masuk logika tuh Mal. Nah itu. Banyak tuh orang yang kalau gak kena logik debat jadinya. Kalau kena logik. Nah Bang Denny tuh ngomong gini. Kenapa kita tuh
suka sekali menyembah Tuhan. Kita percaya sama Tuhan dan menyembah Tuhan tuh menyenangkan karena itu misterius mal. Kita nggak tahu surga neraka itu ada atau enggak. Iya. Kita sebagai manusia udah emang perintahnya menyembah Tuhan ya ikutin aja jalannya. Justru itu yang bikin kita jadi fun kan karena kita nggak tahu masa depan tuh bakal kayak gimana. Misterius. Nah, termasuk menikah. Orang yang ngomong kayak gitu belum jalanin menikah jadi dia nggak tahu setelah menikah tuh kayak gimana kehidupannya. Gue setuju. Iya kan? Dan gue ada perubahan. Lu jelas ada perubahan. Bang Denny ada perubahan. Semua ada perubahan. Nat. Denny Caknan lagi. Wah. Waduh. Cakep ceweknya. Gue respect Bang Denny Caknan. Wah. Respect sekali. Nah kan kita nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Nah itu nggak bisa didebat pakai logik emang. Iya kan. Dan apalagi sekarang lu punya anak nih. Iya. Ya kan? Lu tuh punya anak tuh tingkat spiritualnya beda lagi tuh. Ya. Tiba-tiba ada rezeki lagi. Gue pernah interview Tuan 13 di sini. Jadi Tuan 13 itu sempet hidupnya susah banget Nat. Ya apalagi hidupnya dari hip hop doang anjing. Iya. Lu bayangin dia nggak ada kerja. Dia sempat gue lupa sempat kerja kantor atau gimana. Jadi si Bang Upi ini Tuan 13 ini hidupnya tuh lagi susah banget. Tiba-tiba anaknya lahir dapat tur 13 kota hip hop. Udah namanya Tuan 13, iya, turnya 13. Terus pokoknya 12 kota atau berapa itu rezeki anak tuh dia out of nowhere dapat rezeki tuh. Virgon, gak usah jauh-jauh deh, Virgon. Oh iya Virgon. Virgon itu sebelum punya anak Nat, itu susah banget. Bahkan bininya kalau kita baca berita itu hampir selingkuh kan. Hampir mau cerai lah. Ya. Hampir pisah. Pas anaknya lahir, bayar puskesmasnya nggak bayar gara-gara BPJS. Habis itu kerannya dibuka semua, surat cinta untuk setara langsung 100 juta views pertama kali musisi. Oh, shit. Virgon. Yeah. Jadi kalau kita ngomongin untuk orang-orang yang pakai logika nggak mau menikah sulit. Sulit. Karena kalau kita lihat case ya, lu Virgon, Denny Sumargo, terus Tuan 13, ada ternyata spiritual yang kita. Jadi kalau kita ngomong ke orang yang kayak Coki misalkan tidak agnostik tidak percaya Tuhan misalkan, sulit didebat Nat. Ya kan Nat? Sulit loh. Kalau Coki sulit ya karena dia juga pintar ya. Iya. Dia mau debat juga kita kalah dia sama dia. Untuk orang yang mungkin mohon maaf nih agnostik atau misalkan ateisme, kita debat sama kita yang merasakan spiritual yang bikin kita lebih percaya Tuhan sulit gitu. Sulit didebat ya kan? Tapi kan lu berasa. Ya sulit. Makanya itu choices sih ya. Choices lah. Mungkin ada juga sih yang gak merit tapi sukses. Ada. Ada. Cuman ya pilihan lah. Mungkin jalan gue ya nikah kalau gue. Ya gue juga jalannya nikah. Nikah kan? Nikah happy kok. Happy gue juga. Happy. Gak tau lu happy gak seminggu? Ya happy seminggu ini alhamdulillah masih happy. Kan gue gak tahu. Lu udah berapa tahun nih pernikahan? 4 ya Bebe? Jalan 4. Jalan 4 gue. Gimana perasaan lu jalan ke-4 ini? Roller coaster lah pastilah. 1 tahun gak enak, tahun kedua enak. Kayaknya gitu mulu dia sampai mati kalau kata gue. Iya. Ya emang begitu, challengingnya di situ lah. Iya. Doci juga pernah cerita waktu gue nanya waktu isu yang dulu masalah dia viral di Twitter kan. Dia kan sih dia? Bininya suka spill di Twitter soal untung lo dibeliin rumah dulu sempat viral. Kalau ada yang tahu pasti tahu. Jadi Doci ini sempat berantem sama istrinya, hampir mau pisah segala macam juga. Tapi ya Doci ngomong ya namanya rumah tangga dinamika aja mal. Maksudnya lu nggak tahu pasti ada aja naik turun ya. Tapi ya sekali lagi itu dinamika. Ya. Kita sebagai manusia jalanin aja Nat. Gokil. Iya, mau. Dan lu juga 4 tahun udah jalanin aja kan. Iya. Enak telan gak enak telan kalau gue ada konsepnya. Nah lu kalau berantem sama bini lo itu metodenya apa? Kalau gue nanya ke Nadila Ernesta sama Eno NTRL, dia itu kalau berantem sama bininya pisah dulu tidurnya tapi di satu rumah yang sama. Cara baikannya paling 2-3 hari gak ngomong. Cara baikannya biasa Bang Eno ngantar wine ke kamarnya, itu berarti tanda-tanda mau perdamaian. Terus Nadilanya bilang atau enggak anaknya dibawa, Nadila bawa anaknya, ini anak-anaknya mau main nih sama papanya, itu adalah tanda perdamaian. Setelah 2-3 hari tidak ngobrol. Kalau berantem metodenya apa? Gua menerapkan tidak boleh berantem 24 jam. Tidak boleh apa? Berantem. Misalnya berantem sekarang nih. Ya dar. Malam dia tuh tipikalnya ngindar. Dia kayak kasih gue waktu sehari gitu. Kalau gue gak bisa, gue gangguin terus tau gak lu. Pokoknya kelarin, kalau gak nyangkut nih. Kalau gue gitu, gue obrolin kalau salah ya sorry. Kalau lu yang salah lu juga ngaku dong. Ini lu yang salah nih. Gitu sih. Gue gak bisa pisahin sehari 2 hari gitu mah. Klingi. Physical touch. Iya mal. Gue tuh kalau dicuekin kayak 6 jam aja gila otak gue. Oke. Malah jadi kayak udah ngobrol. Gue gak sampai gengges kalau kata dia. Lu bisa ntar dulu gak? Gue gak bisa, gue gak tenang gitu loh. Jadi gue lebih suka ngobrol sih.
Nah salah itu di mana? Salahnya di mana? Mungkin gak sengaja atau mending ngobrol deh gitu loh. Kalau bini gue tipikalnya bisa. Udah kita satu hari aja dulu gak usah ngobrol, lu pikir gue gak bisa gue. Gue tipe kayak bini lo. Oh lu kayak bini gue ya? Iya, gue harus nggak ngobrol dulu deh sehari deh. Oh. Nah, gue pernah ngomong sama teman gue juga, baru fakta juga setelah gue menikah. Si istri gue ini itu kan 180 derajat beda banget sama gue. Beda banget ya? Dia tuh kayak lo Nat, harus ngomong, Oh, terus kelarin. Dan gue emang banci. Iya. Gue emang cewek. Gue emang harus ngobrol. Pokoknya jangan cuekin gue kepikiran mal orangnya mal. Iya kepikiran. Oh bini lu juga ya? Sama kayak lu, pokoknya tipikal yang kayak gitu. Percaya nggak? Kalau nikah itu ketemunya yang kayak gitu, yang 180 derajat beda sama kita. Iya bener. Kenapa ya? Kadang-kadang suka nyesel ya. Iya. Bukan tipe gue, tapi kenapa dikasih begini ya? Selalu kayak gitu. Jadi dia tuh yang harus nyamperin. Gue bilang ntar dulu, dia harus jeda dulu sehari. Ay, bini lu gue tuh. Iya, Ganggu. bayangin kalau misalkan ya, gua nikah sama bini lu nih misalkan nih, itu tuh nggak akan ada jalan ketemunya. Iya. Jadi sama-sama nggak mau ngomong, nggak akan maafan nih. Tapi ketemunya lu Nat, jadinya baikan. Gue juga, kalau gua ketemu bini gua yang kayak lo, yang kayak bini lo, jauh-jauhan nggak akan ada kelarnya tuh masalah. Ketemunya yang kayak lo. Iya, makanya gue nggak percaya jodoh itu seperti kita berkaca. Benar. Tapi kaca itu kan tampilan bolak-balik kan. Iya. Jadi kalau tangan kiri naik, sebenarnya tangan kanan di mirroring kan. Mirroring. Makanya jadi sebenarnya jodoh kita tuh selalu yang 180 derajat beda. Jadi buat yang lagi nonton, kalau ketemu pasangan yang 180 derajat beda, percaya sama gue itu jodoh lu. Nikahin Jing. Nikahin bener dah. Tapi iya ya, kalau pikir-pikir ya. Emang jodoh tuh kayak gak ada yang pas gitu, yang kayak ini kita nih gitu ya. Ada Nat. Pasti kebalikannya ya. Gagal. Pasti gagal kalau sama-sama itu jadi toksik gitu. Kayaknya ya kali lu ya. bayangin gua sama bini lu nikah, satu hari gak mau ngomong, sehari gak mau ngomong. Kurang toksik apa rumah tangga itu? Agak ngomong-ngomong ya. Gak ada. Toksik itu rumah tangga. Iya bener. Iya kan? Iya. Iya, lu hancur, lu ngedrags misalkan, pasangan lu ngedrags juga, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, jadi gembel. Ih toksik. Iya bener. God's plan cuy. God's plan. Iya, jadi kalau misalkan buat yang di sana yang nggak mau nikah, yang logik, ya lu denial aja cuy, lu belum ketemu aja sama God's plan ini. Anjing, lu God's plan, lu menyempurnakan hidup lu cuy. Gokil ya. Iya. Gokil. Kekurangan apa yang ada di diri lo disempurnakan sama bini lo. Makanya kan kalau di agama, anjing jadi gue yang ngomong nih, mohon maaf netizen. Harusnya bintang tamu terus nih, maaf. Gak apa-apa. Podcast namanya podcast. Kalau di agama kan 50%, kita tuh kalau belum menikah katanya agama kita tuh 50%. Begitu nikah menyempurnakan agama jadi 100%. Karena kita akhirnya jadi manusia seutuhnya. Seutuhnya dalam pengertian, ya tadi kita attitude kita jadi jauh lebih baik. Kita belajar dari pasangan kita, karena 180 derajat beda cuy. Menyempurnakan kan? Beda. Anjing ya. Bilang Gofar deh suruh merit. Gofar anjing mau punya anaknya doang tapi gak mau nikahnya. Oh Hollywood ya. Hollywood. Tapi lu mau punya anak kan Nat? Gak ada child free-an ya? Enggak gue. Gue emang dari dulu pengen punya anak gue kalau gue. Oh kenapa Nat? Emang lu, kalau Gofar sekali lagi nih sebelum lu jawab. Kalau Gofar itu, dia kenapa pengen punya anak? Karena dia suka kayak ngebentuk manusia dengan ajarannya dia sampai besar. Dia pengen gimana ya? Dia seneng proses pembentukan attitude-nya dari kecil. Kayak kita melihara kucing atau anjing aja. Kita kasih makan, udah gede ya ternyata. Oh dia baik sama kita. Dia seneng lihat proses tumbuh kembang itu, dia suka kalau Gofar. Oke. Karena gue pengen anak gue jadi seperti ini. Dan gue metode ilmu gue ternyata pengajaran gue as a parents, berhasil anak gue. Nah dia seneng sama proses itu. Kalau lu kenapa mau punya anak? Kalau gue kebetulan pas merit langsung punya anak. Karena kan Jor nikah. Ya nah, jadi tantangan gue tuh dua dulu. Abis merit kaget, langsung punya anak kaget gitu loh. Cuman maksud gue begitu itu lewat, menurut gue sih tingkatannya lebih oke lagi, kayak oke, ngurusin bini oke, ngurusin anak bisa. Apalagi sih Mal, maksud gue yang mau dicari endingnya ya. Maksud gue mau apa lagi gitu loh. Cari uang, punya istri, punya anak, mati, udah. Endingnya sih kalau kata gue gitu sih. Jadi kenapa gue pengen punya anak, gue malah pengen punya anak banyak gue. 3, 4, 3 deh gue pengennya. Karena menurut gue kayak seru deh. Menurut lu ya? Menurut gue seru. Dinamikanya tuh kayak lebih adrenalinnya
Lebih kayak drugs aja gitu, adrenalin nih tau gak? karena mau didik Beda anak ini ya. anak aja nih. Yang satu badung, yang satu culun gitu, yang satu geek, yang satu tukang ribut, kayak seru deh. Nah, Gue pengen punya anak tuh gitu tuh. lu punya metode sendiri nggak ngedidik anak tuh? Ah itu susah tuh mal. Nah lu gimana tuh? Susah tuh Lu mal. punya metode nggak? Kalau misalkan nih anak lo ke gap mabok, lu apain Nat? Misalkan suatu hari Ngobrol kali ya. ngobrol ya. Ngobrol karena kan jejak digital tidak bisa dihapus. Bapak saya juga badung, ibu saya juga ketemunya masih di tempat mabok. Iya bener. Ah, Ajak ngobrol ya. ajak ngobrol kali mal ya, maksud gue kayak gue pernah ngeliat interview lu sama Tora Sudiro deh. Iya soal itu yang Bang Tora ke gap anaknya mabok diajarin Terus malah. gue ngeliat ada orang motong. Kita lagi di Bali tuh, gue lagi manggung. Iya. Gue gak bisa tidur, gue lagi scroll explore. Ya. Muncul lu mal sama Tora. Iya. Terus kayaknya si Om Tora tuh ngomong apa ya waktu itu mal? Potongannya tuh gini intinya. Oh iya diajarin, kalau kamu minum tequila jangan campur-campur. Gue baca komennya mal. Apa? Bukan di YouTube lu ya, tapi Iya. di potongan explore konten-konten kampung. Iya. Astagfirullahaladzim. Lucu banget lagi. Sumpah. Komennya tuh menurut gue goblok sih. Eh. Bapak apa ini? Apa ini ajaran? Kok kayak lo. Kok gitu sih? Jadi menurut gue sih kan tiap orang tuanya punya metode masing-masing dong. Yes. Iya dong. Siapa sih yang pingin anak liat apa? Siapa sih orang tuanya pingin liat anaknya jebur ya? Iya. Miskin, masuk penjara, jadi gembel. Siapa sih yang mau? Pas gue baca komen-komen itu, komennya gila banget. Orang tua macam apa ini? Wow. Iya. Ajaran apa ini? Interview apa ini? Pas gue pengen ngasih tahu sih kayak metode orang tuh beda-beda tahu. Lu nggak boleh judging metode orang, tau gak lo? Emang kalau yang diajarin secara lurus, agamais atau apapun itu, emang dia bakal jadi orang juga? Enggak juga kan? Dan terbukti ada yang itu santri-santri dulu viral. Ada yang menyebut. Iya, tapi kan itu berita sudah viral. Udah viral, maksud gue kan? Fakta. Gue juga didikan gue tuh sekatolik itu mal. Jadinya juga, lo ngerti gak? Iya, Enggak jadi, wah lo ngerti gak sih? Jadi maksud gue pas baca komen itu gue sedih banget, aneh banget. Maksud gue orang tua tuh punya metodenya masing-masing. Mungkin metode gue sama bini gue karena anak gue belum segede Om Tora. Kan kalau Om Tora udah menuju remaja anaknya ya. Ya. Mungkin ini hanya halu-haluan ya. Ya. Ya mungkin kita akan lebih ngobrol. Mungkin bini gue mungkin gak dapet itu dari bapak ibunya. Gue pun juga gak dapet dari bapak ibu gue. Dulu gue jarang juga ngobrol. Misalnya kayak pulang pasti dimarahin. Gak pernah ditanya dari mana. Pokoknya dimarah dulu gitu. Mungkin. Mungkin kalau gue ngeliat aku mabuk kayak gue tanya aja. Di mana? Udah kalau mabuk jangan aneh-aneh. Jangan nyetir ntar nabrak misalnya ya. Iya. Lu ntar pakai ini ntar kalau gak hamil. Kalau gue sih lebih santai sih. Lebih ya ngobrol aja intinya. Iya, walaupun tuh komen ini orang tua macam apa, bodoh amat. Bukan urusan lu, kan rumah tangga kita pribadi kita ya malah. Ya. Diajarin agama bagus, diajarin rasional bagus. Menurut gue sih terserah orang tuanya sih. Kita nggak berhak judging ajaran orang tua sih menurut gue. Iya. Emang ajaran orang tua lu ke lu kayak gimana sih bentuknya? Baik banget mal, Baik. banyak gue tuh yang sumpah deh. Iya. Sabtu Minggu tuh ke gereja tuh, kalau nggak ke gereja tuh Kayak ada yang kurang di hidupnya. kayak ada yang kurang tau gak lo. Maksud gue jadinya juga kayak gue, lo ngerti gak sih kayak padahal yang diajarin tuh udah bagus banget sih. Religion, pendidikan, gue sampai disuruh pilih mal dulu mal. Mau sekolah di mana aja, luar negeri ayo, DO. Ke Malaysia, iya mas gue kayak segitunya ternyata mungkin kurang komunikasi aja sih. Oh, lu berapa bersaudara Nat? 3, 2 sukses di Australia. Lu anak 3 bodoh. Iya 2 sukses di Australia. Iya. Cewek cowok. 1 politik di UI, 1 di Australia. Anjing keren banget. Gila kakak keren lu ya. banget kakak gue. Berarti lu secara ekonomi waktu kecil aman-aman aja, yang nggak sederhana enggak, ya oke lah berada. Cukup banget. Ibaratnya lu bisa pilih sekolah di mana aja yang lu mau. Lu mau kuliah di Malaysia, di Singapura bisa gitu loh. Tapi ternyata itu bukan jalan hidup gua. Mungkin karena gua kurang ngobrol banyak gua. Karena mungkin obsesi bapak ibu gua tuh pingin anaknya sarjana gitu. Karena itu works buat anak cewek-ceweknya, kan gua anak cowok sendiri kan. Tapi itu nggak works buat gua gitu. Tapi jalur gua ya musik, art gitu. Cara lu meyakinkan orang tua lu beda jalur itu gimana? Gua berantem mal gua. Berantem itu? Berantem lah. Anjing. Bapak gua tuh kolot apa namanya? Kalau Konservatif. benar. Konservatif. Kalau mau sukses harus S1 luar negeri, harus S1 gitu loh. Gua satu-satu yang rebel gitu. Beruntungnya ya luck itu yang gue create, untung gue bisa ngasilin money gitu sih. Kadang-kadang gue kalau ngobrol sama bokap gue masih gitu. Kerjaan lu tuh aneh banget deh gitu. Pernah bokap gue nonton gue manggung mal.
Zaman Yang mana Killing nih? Me, zaman Oh, Killing Killing Me 2011-12. Itu pertama kali gue beli mobil tuh Mal. Gue inget mobilnya tuh Kia Picanto Mal. Anjing. Gue beli sendiri tuh. Anjing. Jadi bapak gue ngerokok di panggung di backstage. Terus kayak anjing cara lu cari duit capek banget deh. Ternyata tuh manggung tuh keringetan nih gitu. Ternyata lu harus seancur itu ya buat menghibur penonton gitu loh. Karena bokap gue tuh nggak tahu dunia itu kali ya. Kalau itu bisa making money. Bokap gue nangis nyet. Hah? Tato kamu capek ya cari uangnya. Iya. Tato tuh manggung tuh harus begitu ya. Harus lompat sana, lompat sini. Iya lagi pak. Dan gue gak capek karena gue suka. Sama kayak mungkin kakak gue kuliah tuh gak capek karena suka gitu loh. Iya. Habis itu gue tatoan di muka lagi Mal. Iya. Hahaha kata dia apa ini. Tapi untungnya gue proven sih. Itu gue bilang kayaknya kalau lo pengen tatoan, lo pengen badut. Lo ini proven bisa cari duit deh. Jangan nyusahin bonyok lo. Kalau ini prinsip gue sih, itu gue juga pernah ngomong bini gue ya. Kita ntar kalau udah gede, kita jangan sosok kaya yuk sama anak kita tuh gak lo. Udah bilang aja, gue udah kuliahin lu ya, duit gue habis gitu loh. Kalau enggak kayak gue, Jumawa dulu gue. Bapak gue ada duit santai aja lah. Kakak gue di Australia banyak gitu gue Mal. Gue pikirnya begitu gue merit bakal disupport finansial gitu. Anak manja tau gak lo. Tidak, kata tidak. Gue support lu buat sekolah anjing gitu. Sampai sekarang bokap gue gak pernah ngasih gue duit. Kecuali sekolah tadi. Kecuali sekolah, jor-joran dia. Beli alat band? Dibeliin hadiah ulang tahun gue tuh bass gue yang gue banting di Synchronize tuh. Itu hadiah bass dari bokap gue. Dibeliin gue. Ternyata gue sekarang ngerti, oh lu dulu emang tipe support apa yang gue suka. Tapi begitu gue udah gede, pelit banget bokap gue nyet. Ternyata ya. Ternyata emang didikannya begitu dan itu kayak works deh buat gue. Dan lu belajar bass, berarti dilesin juga? Dilesin gue dulu kalau bass dilesin. Dilesin. Oh gitu, jadi sebenarnya tuh tadi aja udah beda metode tuh ketika lu bilang lu Jumawa, gue ada bokap gue ini ada duit gini-gini. Lu pengen sama bini lu malah kita harus sok miskin yuk depan anak. Itu udah beda metode lu tuh, udah beda tuh. Udah beda. Karena bini gue juga gak pengen begitu kan. Maksud gue kayak takutnya kalau anak yang terlalu kelihatan bapak ibunya gimana kan jadi Jumawa ya. Tapi anak lu tetap kalau ke sekolah anaknya onat ya pasti udah digituin mau gimana. Pokoknya kita pura-pura miskin Juan. Iya. Gak ada, pokoknya bini gue udah bilang gak bisa. Lu gue sekolahin paling bagus ayo gitu loh. Cuman kalau lu mau tatoan, lu mau minum-minum. Ya entah kalau lu jadi gembel, kalau lu sok-sok Badung Hollywood. Bukan urusan gue ya. Gitu. Udah lu wanti-wanti. Tapi gue pengen tuh ngobrol sih Mal. Kalau gue pengennya kayak. Kalau ntar dia aneh-aneh gue pengen ngobrol sih. Lu kalau kayak gini bahaya bego. Kalau lu goblok di sekolah, lu mau jadi apa dulu nih gitu loh. Walaupun sekarang menurut gue peluang makin kebuka ya. Kayak misalnya podcast bisa jadi duit. YouTuber jadi duit. Musisi jadi duit. Main film jadi asal serius sih. TikTokers jadi duit. Iya TikTok jadi duit anjing. Tajir TikTokers ya. Iya. Maksudnya mungkin dunia berubah sih. Nah bokap gue ngerasain itu tuh. Musisi mau jadi apa ya gitu ya. Ini mau jadi apa tatoan muka ya gitu sih. Nah si anak lu ini mau kapan lu kasih handphone atau lu dari kecil udah lu kasih handphone dia lihat TikTok, lihat YouTube? Itu kayak urusan bini gue deh. Bini gue soalnya sama anak gue paling sering berantem. Kenapa? Gak tau deh gue kan lembut Mal. Oh iya bener. Gue tuh lembut nih. Iya. Gue tuh kalau misalnya anak gue dimarahin nih. Kan bini gue orang Manado Sulawesi ya. Iya. Nadanya tuh kalau ngomong gak marah tapi kayak marah tau gak lo. Ayo makan gitu. Kalau gue kan Jawa ya, itu tuh buat gue tuh kasar. Kok lu ngegas ya gitu. Nah anak gue tuh selalu ke gue gitu loh. Gue gak tegaan gitu. Padahal maksud bini gue makan tau loh. Tapi karena intonasi Manado punya toh. Kayak kasar gitu loh. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau anak gue kayaknya biar bini gue ngurus aja deh. Oke. Jadi terserah mau dikasih handphone nanti bini lo aja ngatur. Bini gue. Termasuk cita-cita? Cita-cita kayaknya. Dari lu? Apa enggak dong. Cita-cita kan terserah dia Mal. Mau jadi pelukis, mau jadi dokter, mau jadi pinter. Gue sih pinginnya dia jadi anak culun Mal. Kenapa? Yang belajar di sekolah aja gitu. Ntar jadi pilot kek, jadi dokter gitu. Pengennya kan standar gitu ya. Iya. Pengennya sih gitu, cuman gak tahu deh. Hidup kan aneh ya, maksud gue kayak tahun demi tahun kan pekerjaan makin aneh. Iya. Masa TikTok jadi duit kan aneh banget ya Mal ya. Dan temen gue tuh ada yang dia nggak mau misalkan anaknya dia karena dia suka naik gunung dia mau anaknya suka naik gunung juga. Dia karena dia ngefans Liverpool dia nggak mau anaknya ngefans Manchester United. Sama kalau gue anak gue harus Arsenal. Harus itu udah harga mati Mal. Lu apa sih Mal? AC Milan gue beda. Oh Italia. Makanya kalau anak gue Inter anjing sih gue. Berantem dia sendiri. Berantem deh. Lu ada gitu-gitu ya ternyata? Adalah. Ketakutan apa buat anak lu ketika dia jadi gede
misalkan kayak dia jadi ini dan lu takut banget, gue jangan sampai anak gue jadi ini. Apa yang lu paling takutin? Aduh berat banget. Iya, apa? Ada nggak ketakutan? Sebenarnya gue tuh gak pengen anak gue jadi musisi lagi. Oh itu yang lu ini banget ya? Sebenarnya gue nggak tahu deh, gue takut aja. Ah, Gue takut nggak prepare aja tau gak lo. Oke. Gue takut anak gue jadi musisi, entah kenapa. Jadi lu akan menjauhkan dia dari alat-alat musik. Sementara lu manggung keluar kota, anak lu pasti nanya, papa manggilnya apa papa? Papi. Papi kemana papi? Pasti gitu kan? Iya juga ya, anjing Nah, berat. kenapa lu takut dia jadi musisi? Apa ya Mal? Kan lu sementara lu gede dari musisi, dari bermusik gitu. Gue takut dia tuh pengen kayak gue, tapi nggak kesampean. Ngerti gak lo? Tapi gak kesampean, nanti jadi kecebur gagal. Kalau menurut gue belajar aja dulu deh. Ntar kan dia ketemu tuh, kalau dia suka musik segitunya, ya gue support. Emang kalau main gitar goblok atau suara jelek tuh gue kasih tau, nggak usah kan anaknya presiden juga belum tentu jadi presiden. Anaknya pemain gitar juga belum tentu main gitar ya. Anaknya pelukis juga menjadi pelukis gitu. Jadi menurut gue bebasin aja dia Mal. Kalau gue sih, gue balik. Kalau lu Mal, ayo lu punya anak nih, ntar lagi tiba-tiba nih insya Allah. Insya Allah langsung dikasih. Kalau gue lebih kebebasin sih apapun lah. Apapun itu keputusannya. Keputusannya walaupun di logika lu, anjing lu aneh sih mau jadi itu. Jangan nyet itu. Nggak, soalnya kalau gue lurusin lagi, anak presiden gak mungkin jadi presiden, tapi anak presiden kita aja udah jadi gubernur. Jadi pasti gak akan jauh, buah apel tuh gak akan jauh dari pohonnya lah yang jatuh. Jadi secara gak langsung kalau lu bilang anak lu gak pengen jadi musisi, biasanya justru dia bisa ngarah ke situ. Bener ya, soalnya omongan doa ya. Iya. Nggak, maksud gue gini, takutnya dia halu-halu pengen jadi musisi tapi gak capable. Tahu nggak lo? Itu dong yang lu tahu. Berarti lu lesin yang bener. Iya, gue lesin pasti. Piano biar kayak Kevin Aprilio. Oh iya bener. Piano tuh pinter-pinter tuh yang. Kalau orang piano kok kenapa pinter-pinter ya Mal? Iya emang gitu. Emang nggak tahu gue juga karena kadang-kadang mainin klasik kan itu. Iya kali ya. Merangsang otak terus jarinya main semua. Bener. Jadi otak kiri otak kanan nih. Jalan ya. Jalan. Kayak main piano dulu deh minimal. Iya. Abis itu lihat kalau goblok nggak usah. Iya, soalnya susah loh. Apalagi kayak misalkan kita nonton For Real Strong gitu ya. Dia kan main gitar sambil nyanyi. Itu kan gitarnya jalan terus nih. Susah kan? Susah. Itu menurut gue orang cerdas tuh. Cerdas. Otak kanan, makanya jadi musisi tuh kadang-kadang bagus. Otak kanan jalan nih. Ini harus metik, yang ini harus main. Iya kan? Sulit loh. Sulit. Itu makanya. Jadi kalau lu tanya gue kayak gimana, gue pengen ya gue bebasin dia. Anak gue mau jadi komedian terserah dia. Ya. Mau jadi podcaster kayak gini boleh. Ya. Bahkan yang gue sampai sekarang bingung itu adalah ketika ya kita kan waktu masa muda bandel ya. Ya. Tapi justru karena bandelnya kita belajar sesuatu dari situ Nat. Ya. Karena kita hidup kita nggak lurus, dinamika itu tadi. Ya. Akhirnya kita tahu nyadar anjing ini dosa, ini salah. Kita harus jadi orang bener nih gitu. Nah itu yang gue bingung tuh. Anak gue apakah gue biarin dia bandel dulu dia belajar, tapi gue takut dia keterusan. Nah. Itu yang gue takut. Makanya gue kalau gue punya anak sekolahnya pertama SD-nya nih. Ya. SD-nya itu gue pengen dia itu sekolah Islam kayak gue. Jadi SD-nya itu misalkan gue dulu SD Muhammadiyah. Ya. Nah gue pengen dia SD-nya SD yang agama banget dulu. Oke. SMP SMA-nya dia mau internasional terserah. Lu waktu SD juga agama banget? Iya agama banget. Makanya gue itu yang keimanan itu yang akhirnya mengcover membatasi gue kalau dosa gue kelewatan nih Nat. Oh. Gue jadi tahu boundariesnya, tahu batasan. Kalau ya. ini dosa terlalu jauh nih. Gue nggak boleh nyampe sini nih. Iya. Karena gue dari kecil dididik agama banget. Oh. Iya. Tapi masa muda Iya, Anda hancur sekali. Astagfirullahaladzim, jangan ditiru teman-teman, jangan ditiru. Nih. Astagfirullah. Tapi dari situ gue belajar untuk pendewasaan diri gue, untuk gue termasuk kayak lo melawan orang tua juga. Karena orang tua gue pengennya gue dokter IT, gue IKJ nyet. Ah sumpah lo. Lah beda jauh dong gue masuk IKJ. Digesrek dong. Iya, dan apalagi IKJ kampus. Wow. Waduh, pernah digerebek polisi. Ya kan? Bayangin loh, maksud gue itu. Tapi lo sedih gak waktu itu? Waktu lo. Ya gue ya itu tahun 2009 sih waktu digerebek itu ya. Gue agak kaget aja di kampus ternyata jadi nggak aman gitu. Ya. Nggak, maksudnya bokap lo sedih gak? Kalau bokap sebenarnya orangnya lebih mensupport gue. Apapun Walaupun itu sedih tapi support yang agak sulit nyokap gue, agak keras lah. Oh, okay. Jadi dia yang biayain kuliah itu gue bohongin nyokap gue sampai gue semester 6 baru dia nyadar. Bohongin apanya? Jadi kan dia transfer uang kuliah. Dia taunya gue kuliah masih di Surabaya. Tapi ternyata gue udah pindah Jakarta IKJ. Gue udah masuk IKJ tanpa sepengetahuan nyokap gue yang biayain gue kuliah. Itu dia marah-marah.
cuy, hancur gue. Dimaki-maki Oh dia udah. transfer terus ya? Iya, dan dia nggak tahu gue pindah. Bahkan gue naik kereta api dulu ada handphone Flexi, gue jual itu. Anjing jadul gila. Gue beli tiket kereta api dari Surabaya ke Jakarta karena ya gue di sini banyak keluarga juga. Gue tinggal di rumah om gue di sini, diam-diam. Bokap gue tahu karena bokap nyokap divorce. Ya. Jadi bokap tahu pindah, nyokap gue yang nggak tahu. Oh. Dan bokap gue sama nyokap gue tuh memang hubungannya kurang baik. Jadi apa yang bokap tahu nggak akan di-share ke nyokap gue. Oh, okay. Sementara nyokap gue resource-nya cuma dari gue. Guanya bohong. Jadi kan nggak tahu dong. Taunya gue kuliah bener dong. Okay. Semester 6 dia baru tahu. Oke. Habis itu gue habis dimaki-maki. Tapi gue sama kayak lu membuktikan, proven. Jadi stand up comedy. Ya. Habis itu gue semua orang terkenal. Sampai momennya dia baik itu adalah ketika gue pulang ke Kalimantan. Ya. Lagi lebaran. Semua teman-teman nyokap gue mau foto sama gue. Oh. Disitulah momen bahwa ternyata menghasilkan tuh. Jadi stand up comedy, jadi seniman, apa segala macam. Iya. Oh di situ momennya tuh ya. Triggernya di situ. Jadi teman-teman mama mau foto nih sama kamu. Wah itu teriak-teriak temennya. Oh Kemal. Udah selesai. Langsung damai. Langsung Ya, tidak ada permusuhan. Dalam hati mak lu, anak gua aman. Iya. Ya kan gitu Selesai. kan. Sebenarnya mungkin gitu ya. Iya, gue sarjana pun tidak, Nat. Lu sarjana nggak? Kak boro-boro. Iya kan? Iya. Nah tapi gue nggak. Tapi buktinya kita bisa berdua bisa di titik sekarang loh. Iya. Nah itu kebandelan kita itu yang ngajarin kita, Nat. Bener. Nah makanya gue bingung anak gue ini. Apakah gue losin bandel? Hah? Apa enggak? Kayaknya SD-nya gue sekolahin agama dulu Yang deh. religius dulu kasih ya. Iya. Kena nggak kena masukin dulu. Dulu deh. Yang penting kalau lu ada niatan gitu nggak? Gue justru pengennya Apa sekolah Katolik gitu? Enggak, kalau kita international school kalau gue dari Langsung. udah masuk gue. Jadi biar kalau gue lebih gue bebasin sih. Oke. Gue bebasin bergaul sama A B C D F G H I J K L, ntar lu pilih aja mana yang bener menurut lu sih kalau gue. Oh jadi Tapi kan ngomong gampang ya. Iya. Ngomong gampang sih sebenarnya. Itu gue benci podcast sih. Sosok ngomong gini, tapi panik nanti. Tapi itu metodenya sih, gue pengen anak gue kan lagi di high school ya. Udah dah masukin high school aja sampai SMA lah, let's say gitu loh. But so we'll see lah. Lu ajarin pelajaran agama gak ke dia? Enggak sama sekali ya? Ajarin. Ajarin ada. Dikit-dikit lah, pelan-pelan lah. Lu ke gereja masih, Nat? Hah? Ke gereja masih? Gimana mal? Masih dong. Masih ya? Masih lah. Oh jadi masih ada ikut, malah Katolik lagi, gereja Katolik Katolik kan ketat. Enggak, gue ke gereja jarang sih sejujurnya. Cuma kepercayaan itu gue pegang teguh. Jadi ilmu spiritual apa yang lu ajarin ke anak lo? Berbuatlah yang baik. Itu aja berarti? Udah itu aja yang baik. Itu udah cukup banget. Gue jangan nurut sama bapak emak lo. Di sekolah belajar yang benar, jangan kecot. Udah lurus tau gak lo. Capek jadi orang belok-belok kalau menurut gue sih. Gitu sih gue ajarin. Oh jadi itunya yang lu ajarin. Filosofis berarti, filosofinya lu ajarin ya? Filosofi ya gue ajarin lah. Kan inti dari religion kan juga itu gak sih sebenarnya intinya ya. Oke. Baik kan intinya. Ya menjadi baik ya? Menjadi baik gitu loh. Jalurnya kan banyak menjadi baik ya. Ada religion, ada filosofi, ada natural, ada banyak lah gitu. Yang gue ajarin kayaknya lu lihat aja sekeliling lo gitu loh. Kalau yang nggak baik ya lu jangan ikutin gitu. Tapi lagi-lagi ya malah ngomong tuh gampang gitu loh. Tapi begitu kejadian kan ntar mak gue misalnya bini gue. Tuh, lu lihat tuh anak lu tuh Badung, goblok. Lu pernah ada di titik terendah dalam hidup lu gak sih, Nan? Gue? Iya. Yang lu depresi banget, mungkin pernah berpikir aneh-aneh. Karena menurut gue kalau gue ada di titik terendah, agama itu yang menyelamatkan gue nih. Kayak ingat Tuhan tuh kayak gue lagi sholat sujud nangis-nangis, itu yang mengembalikan akal sehat gue untuk tidak berbuat lebih jauh. Nah waktu lo nangis sholat sujud itu case-nya apa? Ya misalkan lu lagi ini aja sih, gue pernah dulu waktu ikut stand up comedy, gue tuh udah berusaha keras ikutan audisi, ikutan stand up, tapi gue langsung zona eliminasi yang pertama. Langsung mau keluar. Jadi gue pengen merubah hidup gue, tiba-tiba gue langsung ya cemen sih, cetek ya. Tapi gue di situ nangis, Nat. Nangis dalam pengertian anjing, ternyata gue waktu SMA SMP nothing, masa gue pas gede nothing juga nggak jadi siapa-siapa gitu loh. Jadi ya jadi average people aja, orang biasa-biasa aja. Gue pengen jadi orang spesial nih, dan jalur gue ini adalah stand up comedy ini. Minggu pertama langsung zona eliminasi dong. Berarti kan gue harapan gue minggu kedua pasti gue tersingkir dong. Iya. Ya itu gue nangis, Nat.
Begitu gue nangis, gue ya sholat, gue sedih, gue juga jadi ingat-ingat bahwa bokap gue tuh struggle biayain gue karena divorce kan. Nyokap gue lumayan agak berada, bokap gue ini agak-agak struggle lah gitu. Jadi gue di situ sedih, gue mau bahagiain bokap gue, ngirim duit apa segala macam, sulit apa segala macam, gue sedih, nangis, berdoa gue di situ. Minggu depan yang percaya nggak percaya, 3 besar gue. Abis selesai gue ibadah, nangis-nangisan, gue sholat, gue bilang ya Allah kalau memang bukan jalannya saya ada di dunia stand up komedi, udah eliminasi aja. Tapi kalau ini jalannya tunjukin kalau saya layak di situ. Jadi minggu pertama itu gue masih ingat gue disuruh Ernest Prakasa untuk tidak boleh bikin materi yang absurd, bikin materi stand up yang bener, yang terstruktur. Sementara gue nggak bisa, Nat. Emang orangnya tolol aja. Jadi bikin materi nyablak aja, asal ngelucu aja gitu. Kayak Mongol gue, asal aja udah bikin gitu. Ernest terstruktur, Raditya Dika terstruktur, Panji rapi banget tulis materi. Stand up komedian di kompetisi itu harus rapi. Gue caur kayak Mongol. Gak ada materi apa segala macam, caur lah, asal ngelawak aja. Bukan itu harus ditulis yang bener. Gue tulis tapi gak struktur. Minggu pertama gue ikutin sarannya Ernest, tereliminasi gue. Minggu kedua, fuck it. Gue be yourself, jadi diri sendiri. Karena gue udah nothing tulus. Kalau gue mau keluar, jalannya Tuhan berarti kalau gue lanjut. Nice. Gue fuck buku-buku materi gue buang semua. Gue tulis asal-asalan, gue stand up. Lucu banget, Nat. Standing ovation. Anjing. Gue gak ngikutin kata orang, gue fuck it, gue anjing, gue jadi diri sendiri. Standing ovation. Gokil. Langsung gue 3 besar, akhirnya gue juara 3 gue endingnya. Gokil. Bayangin dari modal be yourself, gue doa sama Tuhan. Kalau emang jalannya di stand up comedian lu lancarkan, kalau enggak nangis gue malamnya tuh. Dan gue inget banget, Nat, gue nangis dengerin lagu The Beatles yang Blackbird. Wah, berat Jadi banget. habis sholat gue dengerin Blackbird, neng. Wah, gue nangis banget, gue di situ berdoa. Lu habis sholat denger The Beatles. Pada di mana The Beatles menganggap dirinya Tuhan. John Lennon. Kata John Lennon, saya lebih besar daripada Tuhan Yesus, kata dia. Akhirnya dia diserang, dibakar album-albumnya dia. Tapi gue dengerin The Beatles entah kenapa habis dari situ. Emang selera musik gue aja kan, emang kita selera musiknya gitu-gitu. Dengerin The Beatles, gue nangis, di situ gue udah langsung berubah. Nah itu maksud gue. Momen The Virgin ya? Langsung gitu anjing. Langsung wali anjing. Nah kalau lu apa tuh? Gue tuh apa ya mati? Ada gak lu titik terendah dalam hidup lu yang bikin lu sampai, lu pernah nangis gak, Nat, gara-gara hidup gitu? Bukan nangis gara-gara pasangan atau gak pernah? Kalau hidup sih lebih nangis gak pernah gue mah. Ya lu orang ada sih. Enggak. Bukan itu poinnya apa ya. Mungkin ketidakterimaan gue sama keluarga gue ternyata tidak membantu itu gitu. Yang tadi gue harap-harapkan kayak wah bakal jor-joran buat gue, ternyata tuh begitu kita mandiri bukan BCA dan BNI gitu loh. Ada jokes. Ketika kita mandiri tuh ternyata orang tua tuh emang ngelepas kita ke dunia sesungguhnya aja, mungkin itu titik terberat gue kali ya. Oke. Cuma segitu doang lagi. Loh kok tidak dibantuin saya gitu loh. Kok saya sendiri gitu. Yang selama ini menuntun hidup lu apa nih? Biasa kan tadi lu bilang filosofi ke anak lu, jadi orang baik lurus aja. Itu yang akhirnya kalau ada belok-belok lurus. Nah lu apa tuh filosofinya yang bikin kalau lu belok dikit lurus yuk apa? Merit. Merit itu ya? Sebelum merit belok terus mal. Tanggung jawab pernikahan itu yang bikin lo kalau mau belok seret lurus lagi, lagi gitu ya. Itu sih sebenarnya menurut gue good point about merit itu sebenarnya nggak ada banget ya, maksudnya bebas lo merit enggak. Cuman tanggung jawabnya itu menurut gue beda loh. Itu doang berarti. Itu kalau kata gue sih responsible. Udah ada istri, udah ada anak nih. Apa ya perasaan dia kalau gue melakukan ini gitu loh. Itu sih. Jadi yang ngerem banget tau gak lo. Padahal mah gak mau ngerem mal. Iya. Padahal mah gak bakal mau ngerem, manusiawi dong gitu. Coba begitu merit kayak wah ini ngerem sih. Masa gue doang yang seneng, dia gak seneng nih gitu loh. Gitu sih. Jadi buat yang Badung di luar sana, menikahlah kamu. Kalau itu opini pribadi gue sih. Ya bisa aja bener. Kan itu bisa bener bisa enggak. Cuman kalau buat gue itu ngerem gue tuh di situ doang sih. Ya, akhirnya gue mikirin perasaan bini gue, anak gue, tau gak lo. Iya. Karir gue gitu loh. Iya. Once lu jebur di umur segini, lu bayangin, aduh anjing. Iya anjing. Makanya mending kita jebur tuh di umur 20-21 deh, gak apa-apa deh. Cuma udah 30 lu jebur menurut gue lebih berat. Iya karena kalau kita lihat ya orang-orang bandel itu kenapa bisa secaur dan sebandel, karena gak ada tanggung jawab. Nat, kayak lu tadi aja bilang, oh orang tua gue duitnya ada, udah gue habisin aja. Gak ada tanggung jawab kan. Goblok. Begitu lu menikah ada tanggung jawab, jadi kayaknya benerin orang yang bandel itu menikah.
supaya timbul rasa tanggung jawab itu loh. Betul sekali. Kita kayak duta merit Indonesia Iya, ya. iya kayak DMI. DMI, Duta merit Indonesia. Makasih loh. Iya. Itu kalau menurut gua ya. Iya. Menurut gua. Jadi kalau Tapi itu opini kita ya ya. opini kita teman. Kalau orang-orang nggak pengen merit mah terserah dia sih. Iya. Mau pacaran terus, mau badung terus keren. Kalau kata Orang gua. punya metode hidupnya masing-masing. Setuju. Tapi buat kita berdua Yang menikah works itu yang begini works, nih. gitu. Works gitu. Nah ini terakhir sebelum udahan gue bisa tanya ke bintang tamu gue Nat, karena bertahan di industri kan. Dan lo adalah orang yang sustain di dunia industri entertainment, bisa sustain. Amin. Apa tipsnya untuk yang lagi nonton sekarang versi Onat supaya bisa sustain bertahan di industri entertainment dulu deh, entertainment berarti. Anjing. Apa tipsnya? Kalau gua tuh challenge yourself sih, kayak Oke. lu challenge terus aja diri lu gitu loh. Anjing bertahan di istri bener juga ya, bagus nih topiknya. Gimana? Lu kan orang yang sustain, termasuk yang tetap ada di permukaan sampai sekarang gitu. Anjing bagus lagi pertanyaannya. Apa tipsnya dari lu? Jangan takut untuk mengambil kesempatan yang udah ada di pikiran lu nggak bisa sih. Ya, kalau nggak bisa cari yang lu bisa. Kalau gue sih gitu deh. Iyain dulu aja gitu ya. Iyain dulu aja. Hasil kadang kan kita udah punya ini nih apa sih, otak-otak miring di sel-sel yang udah putus nih, kayak gue nggak bisa deh. Kayaknya udah ketakutan duluan, padahal belum tentu gitu loh. Menurut gue ambil aja dulu challenging itu sih. Apapun pekerjaannya ya, lo misalnya mau jadi ini, mau jadi A, mau jadi B, coba dulu aja deh. Kalau belum coba yang lain. Pasti ada satu yang itu bidang lo tuh. Gitu sih menurut gue. Dan jangan Sama takut ini, gagal. Apa jangan takut gagal, bagus. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru yang lagi ngetren dan lu dikatain poser. Oh. Kan banyak tuh ya, lu zamannya TikTok main TikTok, zamannya YouTube main YouTube, zamannya senja lagu senja gitu. Podcast. Podcast. Apalagi sih malah ngetren, udah lu mainin nanti lu juga tahu core lu di mana. Tapi core tuh penting. Jangan emang ikut-ikutan jadi poser, benar. Cuman kalau menurut gue ikutin alurnya tuh ada benernya juga sih. Karena kalau terlalu idealis ya takutnya di situ aja takutnya. Tapi ada juga orang idealis yang berhasil gitu. Gue bukan tipikal orang yang kayak gitu lagi. Oke, dapat tawaran film, main yang bagus aja, sebagus mungkin. Jadi anak band udah bikin lagunya sebagus mungkin, bikin podcast bikin yang sebagus mungkin. Apapun itu sih, mau jadi komedian yang paling lucu, coba aja dulu. Menurut gue jangan takut aja sih kalau kata gue. Iya. Pakai baju band tapi nggak tahu lagunya, pakai aja. Kalau gue pakai aja. Gue punya baju Britney Spears cuman lagu One More Time yang gue tahu. Sumpah. Iya. Kalau bodoh lu mau bilang poser, gue nggak peduli, tau nggak lo? Gue nggak peduli kalau gue ya. Iya. Iya, ini orang nggak jelas kerjaan, kadang di podcast, film, musik. Ya tapi kalau bisa gimana ya nggak sih? Namanya juga nyoba. Iya. Ya nggak sih? Jangan nolak rezeki juga ya. Jatuhnya takutnya rezekinya nggak balik lagi. Yang penting itu masih passion lo sih, Mal. Kecuali itu di luar passion lo ya, disuruh jadi penari ya kali gue nggak bisa, Bray. Tahu diri juga kali ya. Atau apa sih nggak bisa disuruh jadi konsultan konten gitu, gue nggak bisa juga. Lo ngerti nggak lo? Gue bukan bidang gue gitu loh. Iya. Gue entertainer, gue suka menghibur aja gitu loh. Berarti lu sampai tua pengen jadi entertainer aja ya? Sampai saat ini ya. Belum ada yang kayak gue pengen punya PH nih, atau enggak nanti di masa tua gue pengen udah jadi director aja, udah gue kerja yang lain udah kru lu ada gitu nggak? Belum pengen Mal. Belum, jadi masih ngalir aja. Lu tuh udah ya? Kalau gue sih pengen gue punya production house sendiri. Jadi kayak Ernest bikin PH sendiri. Kayak Mal ini tadi sebelum podcast anjing jago banget ngeset kamera sendiri. Oh iya benar. Untung bukan lo yang ngedit ya, tata kameramen lo ya. Iya ada. Ngedit sendiri, cek soundnya ini sendiri. Lo emang punya bakat itu, Mal. Itu talent lo. Iya. Gue boro-boro, Mal. Kamera nyalain yang mana gue nggak tahu tuh, Mal. Jadi kalau gue disuruh ngeset kamera kayak tadi, itu bukan bidang gue. Malah jadi ngeblur gambarnya kan bodoh. Iya. Padahal kayak Mal jago loh. Ini di set sendiri, soundnya udah enak. Lo Mal jago lo, Mal. Iya makanya gue cita-cita gue itu kalau ending gue pengen punya production house sendiri, gue bisa garap semuanya. Jadi produser aja. Jadi gue udah terima enak aja. Ya. Tapi ya create nama baiknya udah dari sekarang nih. Pelan-pelan. Iya kak, itu bidang lo barusan gue pas ngeliat tuh. Bidang lo tuh jago. Kayak Om Deddy tuh udah bisa tuh bikin PA sendiri, udah nggak usah dia di layar kaca lagi karena menurut gue
capek di layar kaca terus kan. Capek hidup tuh di drive netizen terus tuh capek. Capek ya, iya capek. Iya, gue tuh pengen udah di belakang layar aja, tahu-tahu oh ini produknya Kemal sukses ya, oh hebat ya Kemal, udah enak ya, udah enak aja. ya, iya. Gue pengen jadi Panavin, Pamanut Nabi. Pengen udah cukup di situ aja. Ini film gue yang bayar laku, udah gitu ya. Iya. Bagus nih, udah gitu ya, lo pengen nih. Emang lu gak capek tiap hari dikomenin netizen? Rumah tangga lu atau komen apa kek yang apalagi kalau lu nge-host bisa gak sih gak motong-motong omongan orang? Kayak capek anjing. Tapi gue suka lagi Mal. Tapi lu suka ya? Gue suka lagi kenapa ya? Oh iya. Belum kali ya. Adrenalin ke situ kan lu suka gua. adrenalin junkie kali. Jadi lu seneng Iya, dengan gue adrenalin hidupnya. junkie sih. Gue suka adrenalin tau gak lo? Iya. Masih suka, atau deh kalau udah umur 40 capek juga kali ya. Mungkin lu pernah gak benci banget sama satu orang abis itu lu ngebuktiin anjing gua sukses kan mampus lu anjing. Pernah gak gitu? Dan netizen terutama atau enggak komen atau enggak temen lu ada gak? Pernah gak? Gak pernah? Mungkin lebih ke persaingan yang sehat itu zaman-zaman gue ngeband dulu tuh. Zaman gue ngeband kan geng-geng gue dulu kan Viera, Piwi, Ascal gitu. Masa satu sebenarnya Viera Piwi sih yang paling akrab ya. Iya. Waktu itu mereka tuh kan udah masuk TV lebih dulu Mal. Oh iya. Kalau si Tormen kan masih di Pondok Indah, apa Gigs, Fatmawati gitu ya, Rossi. Mereka tuh udah masuk TV Mal. Di situ tuh gue kayak dendam tuh Mal. Bangsat, gue band paling gue benci dulu Viera sama Piwi tau gak lo. Karena ada personil gue yang diembat kan. Terus gue pagi ngerokok nonton TV ada dia. Gue harus masuk TV ini. Baru gue sama Yosapa tuh kita bikin lagu yang kacau. Biarlah. Akhirnya gue masuk TV juga tau gak lo. Dan sampai sekarang gue masih nongkrong sama mereka Mal. Oh Josapat. Enggak, itu enggak masuk hitungan gue, sorry. Enggak, maksud gue kadang-kadang tuh enggak, soalnya dulu kalau di backstage mah gue gitu li. Itu enggak masuk hitungan, sorry. Iya. Gue tuh kayak belakangan kan jadi akrab sama Sansan, Doci gitu ya. Gila ya, dulu tuh gue sebenci itu loh sama ini orang. Karena persaingan band kali ya. Gue gak suka aja sama ini band gitu loh. Karena menurut gue ini saingan gue gitu loh. Sekarang kalau ketemu kayak dulu lucu banget ya. Dulu tuh benci banget gue Mal, kenapa Mal ya? Benci Piwi, benci Viera, dah tuh dua band tuh paling gue benci. Sekarang yang paling akrab sama mereka ya. Sama mereka dulu tuh emang lucu banget sih. Karena mungkin grow up-nya bareng kali ya. Jadi pengen siapa yang lebih keren. Kalau sekarang gue seneng loh ngeliat Piwi masih personilnya gak ada yang keluar loh. Gue ngeliat Piwi tuh gue happy banget di jalurnya dia. Gue ngeliat Viera tiba-tiba panggungannya kan lu liat deh. Viera tuh band anjing deh. Setiap ada festival ada dia. Lu perhatiin deh. Makanya gue senang banget sih. Dan gue berharap mereka tetap di bidang mereka sampai tua sih. Iya. Happy gue kalau teman gue happy. Dulu gue kalau bisa lu jebur gitu tau gak lu. Karena lu masih terpuruk. Kalau sekarang lu udah tenar. Banyak duit jadi tidak peduli. Lu happy gue juga happy. Terserah. Karena udah gak mikir ke situ. Kalau dulu kalau lu sekarang susah masih iri lu pasti. Iya ya? Iyalah. Oh gitu ya Mal? Iya kali ya. Makanya lu. Gue seneng gue kadang-kadang kalau nggak Sansan nama sukses. Piwi sibuk itu seneng gue. Dia bikin video klip terus. Terus si Raka di Barak gue lagi manggung seneng gue gitu. Wait lagi ngapain lo? Manggung gue nggak pulang-pulang seneng. Kalau dalam hati segitu-gitu aja. Kalau dulu kayak lo manggung sebulan berapa kali? Bete gue dulu. Kita kalah nih guys gue bilang gitu. Kita kalah nih lagu dia lebih hits bikin lagi gitu. Kalau sekarang gue happy sih. Happy sekarang ya. Kayaknya lebih karena dewasa anjing bukan karena duit bangsat lu malah. Seneng aja ngeliat temen seneng, lu juga seneng dong Mal. Seneng lah. Gue ngeliat lu merit aja gue seneng anjing. Makasih Nat. Asih botak merit juga. Seneng gue Mal. Walaupun Widya adalah salah satu contoh yang masih sukses tapi tidak menikah ya. Ternyata ada ini kita antitesis kita. Ada. Tinggal dia tuh temennya. Raka juga belum merit kan? Iya antitesis kita tuh. Masih ada. Ya makanya nanti kita lihat perkembangan gimana. Pokoknya thank you buat Onat udah datang ke sini. Thank you. Pokoknya mohon maaf sekali lagi atas kesalahan yang ada di episode kali ini teman-teman. Mohon maaf. Langsung dibenerin aja di kolom komentar kesalahan-kesalahan yang saya lontarkan dan Onat lontarkan. Buat Onat sukses terus, sehat-sehat. Amin. Dan buat yang lagi nonton sampai bertemu di episode selanjutnya. Mantap.